Shalom Ekulam, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan parasyat Matot dan Maseh yang diberikan oleh Rabbi Tzvi Chana Bracha dari sudut pandang perempuan. Yang pertama adalah parasyat Matot. Parasyat Matot mengajarkan kita bahwa jika seorang perempuan mengambil nazar untuk dirinya sendiri tentang keketatan suatu hal, ayahnya punya wewenang untuk membatalkan nazar tersebut sehingga ia tidak terikat nazar lagi. Namun jika ayahnya menghentikannya pada waktu ia mendengarnya, maka semua nazar dan ikatan yang mengikat jiwanya tidak akan berlaku, dan Hasyim akan memberikan pengampunan kepadanya, karena ayahnya telah menghentikan dia. Ini tertulis dalam Bamidbar pasal 30 ayat 5. Ketika dia sudah menikah, maka suaminya lah yang memiliki wewenang untuk membatalkan nazarnya. Seperti tertulis dalam Bamidbar pasal 30 ayat 13, setiap nazar dan setiap sumpah ikatan untuk merendahkan diri, suaminya dapat memberlakukannya atau suaminya dapat membatalkannya. Judul yang pertama terlihat seperti hukum patriot yang berlebihan. Bagaimana kita bisa menjelaskan kenyataan bahwa seorang laki-laki memiliki wewenang untuk membatalkan nazar dari anak perempuannya atau dari istrinya, sedangkan perempuan tidak memiliki wewenang membatalkan nazar dari anak laki-lakinya atau dari suaminya. Di permukaan terlihat seperti Torah merendahkan perempuan, yang kesannya seperti ia tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sekalipun kita membenarkan semua hukum yang ada dalam Torah, bagaimana bisa kita sebagai perempuan-perempuan yang mandiri menerima hukum-hukum ini yang terlihat seperti membatas-batasi kebebasan kita? Judul yang selanjutnya, hukum-hukum Torah melampaui norma dalam kehidupan modern. Setiap kali hukum-hukum Torah bentrok dengan definisi bebas dalam tanda kutip yang diterima secara umum di dunia barat, nilai Torah yang abadi itu selalu didahulukan dibandingkan dengan nilai-nilai sementara dalam masyarakat modern. Hasyim mengizinkan beberapa pola pikir untuk dapat terjadi dan menjadi terkenal pada waktu-waktu yang tepat. Setiap gelombang pikiran sadar yang kita miliki sebenarnya pada saat yang bersamaan juga sedang menggambarkan makna mendalam dari Torah. Kebutuhan kita untuk menegaskan pentingnya perempuan dalam Yudaisme menjadi dorongan untuk kita dapat melihat makna dari hukum-hukum yang kelihatannya seperti merendahkan dalam tanda kutip secara lebih dalam lagi. Judul yang selanjutnya, mencapai pengampunan ilahi. Berdasarkan hukum Torah, semua nazar yang diambil itu sifatnya mengikat dan tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Maka dari itu, sekarang ada tradisi di mana kita tidak lagi membuat nazar, karena takutnya kita tidak sengaja melanggar nazar tersebut. Doa Kol Nidrei saat Yom Kippur berwenang untuk membatalkan segala nazar yang gagal untuk kita penuhi. Setelah itu baru kita bisa dapat pengampunan karena tidak memenuhi nazar kita tersebut, sekalipun hal itu terjadi secara tidak sengaja. Mengomentari frasa kiranya Hasyim mengampuni dia, Rashi merenungkan kenapa seorang perempuan tetap harus meminta pengampunan bahkan setelah nazarnya itu dibatalkan. Rashi menjelaskan bahwa frasa tadi itu sedang membicarakan seorang perempuan yang bersumpah untuk dia menjadi orang Nazaret. Lalu ayahnya mendengar dia sedang mengambil sumpah atau nazar itu, kemudian ayahnya membatalkan nazarnya tersebut tanpa sepengetahuan anak perempuannya ini. Jadi anak perempuannya pikir nazarnya itu masih berlaku. Maka dari itu ia harus minta pengampunan karena telah berperilaku yang bertolak belakang dengan nazarnya. Rashi mengatakan bahwa dengan wewenang untuk mencabut nazar dari anak perempuan atau istri, tujuannya adalah supaya anak perempuan atau istri ini dapat mendapatkan pengampunan kalau tiba-tiba dia lupa dengan nazarnya tersebut secara tidak sengaja. Komentar ini ditutup dengan sebuah argumentasi. Jika mereka yang sumpahnya sudah dibatalkan saja tetap harus minta pengampunan, bagaimana nasibnya dengan mereka yang melanggar nazarnya secara tidak sengaja tapi tidak ada yang membatalkan sebelumnya? Judul yang selanjutnya, untuk kepentingan melindungi perempuan. Sekalipun membatalkan nazar seorang wanita itu seperti membebaskan ia dari hukuman, tetapi ia harus melakukan nazarnya itu. Hal ini tidak berarti dia bebas dari tanggung jawab yang ia ucapkan dalam sumpahnya tersebut. Katakan saja seorang wanita bersumpah untuk menjadi seorang vegetarian. Nah,
Wewenang yang ada pada suaminya untuk membatalkan sumpah istrinya itu tidak bisa dipakai seenaknya. Contohnya, tidak bisa dipakai untuk suaminya memaksa istrinya itu untuk makan daging. Pencabutan sumpah itu hanya mencegah istrinya dari hukuman jika tiba-tiba tidak sengaja istrinya itu makan daging. Sebagai tambahan, tidak semua nazar dapat dicabut oleh ayah seorang wanita atau suaminya. Rabbi S. R. Hirsch menjelaskan bahwa hak suami untuk mencabut sumpah istrinya itu terbatas pada situasi di mana sumpah istrinya itu menyiksa diri istrinya sendiri atau situasi di mana sumpah istrinya itu menyinggung hubungan mereka. Maka dari itu, kemampuan untuk membatalkan nazar ini sesungguhnya bertujuan untuk melindungi perempuan. Menurut analogi dari Rabbi Ezriel Tauber, perempuan itu adalah berlian, yang mana ia membutuhkan perlindungan ekstra karena nilainya sangat besar. Judul yang selanjutnya, Perempuan, Sensitivitas, dan Pengorbanan Diri. Setiap pemerataan memiliki tujuannya masing-masing. Secara khusus, sulit untuk kita deskripsikan sifat laki-laki dan perempuan yang terus berevolusi. Namun demikian, kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan kondisi fisik yang berbeda, ini menunjukkan juga perbedaan emosional dan spiritual yang ada. Karena segala hal yang ada secara fisik itu sesungguhnya terrefleksi di dunia spiritual. Bagi laki-laki adalah lebih mudah untuk menjaga jarak dan bersikap objektif. Bagi perempuan yang nalurinya adalah mengasuh kehidupan baru, membuat para perempuan ini lebih sensitif secara emosional. Dalam sikapnya yang tidak memikirkan diri sendiri dan semangat yang selalu ingin memberi, kadang ia tidak menyadari batasan-batasan untuk dirinya. Maka dari itu, perempuan seringkali mendorong diri sampai pada batas di mana ia tidak bisa tangani lagi. Nah, wewenang suaminya atau ayahnya itulah yang melindungi para perempuan ini sehingga tidak kelewatan batas yang memungkinkan dia untuk menyakiti dirinya sendiri. Judul yang selanjutnya, Laki-laki harus melindungi. Sebutuh-butuhnya perempuan untuk dilindungi, tugas laki-laki adalah untuk melindungi. Dengan mencari perlindungan di bawah naungan suaminya, hal ini memberikan dukungan moral untuk para perempuan. Dan dengan dukungan moral ini, maka perempuan dapat memberikan rasa penting dan rasa dibutuhkan yang seharusnya tumbuh dalam diri suaminya. Seperti yang ditulis oleh John Gray dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Jauh di dalam dirinya, setiap laki-laki ingin menjadi pahlawan bagi wanitanya. Para perempuan biasanya mengizinkan suaminya sebagai yang mengambil keputusan. Dalam banyak situasi, biasanya peran laki-laki adalah untuk memutuskan suatu keputusan, sedangkan tugas perempuan adalah mendorong dan menyemangati suaminya. Secara keseluruhan, keduanya sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan, sama halnya dengan tanggung jawab yang dipikul bersama atas bayi yang dikandung oleh perempuan. Selanjutnya adalah Parasa Masei. Pada zaman kita saat ini, ada penguatan kepekaan akan warisan Eretz Yisrael, khususnya di kalangan kita para perempuan. Terlepas dari semua kesulitan yang ada saat ini, hubungan kita dengan Eretz itu terasa semakin kuat, karena semakin banyak yang mulai kembali dan membangun komunitas di Eretz. Saat ini para perempuan kudus sudah mulai membangun kembali hubungan dengan Rachel Imanu yang dikuburkan di Bethlehem. Sama juga seperti di Hebron, tempat dimakamkannya leluhur kita, para perempuan secara terus-menerus memastikan agar supaya kota kudus ini tetap ada di tangan kita. Judul yang pertama, Menebus Tanah. Dari mana para perempuan bisa mendapatkan kekuatan untuk berdiri bagi Eretz terlepas dari segala bahayanya? Perbuatan dari para ayah dan para ibu memiliki efek terhadap anak-anak mereka. Komentar Ramban untuk Bereshit pasal 12 ayat 6. Kita hanya terusan dari jiwa-jiwa yang mendahului kita. Tikun spiritual dari leluhur kita membawa jalan untuk kita terus berupaya secara berkelanjutan. Salah satu panutan yang kita ikuti yang juga menurunkan sifat mencintai Eretz adalah anak-anak perempuan Zelafhat.
Saat rasa rindu akan Eretz itu sudah mulai luntur, 5 anak perempuan ini berdiri untuk mengekspresikan kerinduan dan dedikasi untuk menebus porsi tanah mereka yang ada di Eretz Yisrael, dengan tujuan ingin mengungkapkan Shekhinah. Semangat mereka memperkuat dan mendorong usaha kita untuk mendapatkan kembali tanah suci kita. Judul yang selanjutnya, dalam suku mereka. Tidak jelas di sini apakah anak-anak perempuan Zelofhad diizinkan untuk menikah dengan siapapun yang mereka inginkan atau mereka harus menikah dengan laki-laki dari suku mereka sendiri. Inilah firman yang telah Hashem perintahkan kepada anak-anak perempuan Zelofhad dengan mengatakan, untuk kebaikan di mata mereka, mereka boleh menjadi istri-istri. Namun mereka harus menjadi istri-istri bagi kaum suku leluhur mereka, supaya jangan warisan Bani Israel berpindah dari suku ke suku. Karena Bani Israel harus berpegang erat pada masing-masing warisan suku leluhurnya. Tertulis dalam Bamidbar pasal 36 ayat 6 sampai dengan 7. Samuel mengatakan bahwa anak-anak perempuan Zelofhad diizinkan untuk menikahi siapa saja dari 12 suku seperti dikatakan, biarlah mereka menikah dengan yang terbaik menurut mereka. Lalu bagaimana kita bisa mengerti frasa istri-istri dari suku leluhur mereka? Ini sebenarnya hanya disarankan bahwa mereka hanya menikahi yang cocok dengan mereka. Semua paragraf ini tertulis dalam Baba Batra 120a. Anak-anak perempuan Zelofhad boleh saja memilih untuk menikahi pasangan dari luar suku mereka. Namun demikian, untuk memastikan supaya warisan tanah itu tidak hilang, makanya mereka disarankan untuk menikah hanya dengan laki-laki dari suku mereka. Talmud memuji kebersediaan anak-anak perempuan Zelofhad untuk menunggu sampai mereka menemukan pasangan yang tepat dari suku mereka, untuk kemudian menikahi mereka agar supaya mereka bisa menebus tanah mereka. Seperti ada tertulis, mereka benar karena mereka tidak menikah selain dengan laki-laki yang cocok untuk mereka. Rabbi Eliezer ben Yaakov mengajarkan bahkan yang paling muda dari antara mereka tidak menikah sebelum ia berumur 40 tahun. Ini tertulis dalam Baba Batra 119b. Judul yang selanjutnya, petisi atau permintaan yang adil. Petisi atau permintaan biasanya dipengaruhi dengan kepentingan diri sendiri. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kata-kata idealis kita kadang merupakan rasionalisasi dari kepentingan diri kita. Anak-anak perempuan Zelofhad meminta warisan demi keberlanjutan nama ayah mereka. Mereka ingin menebus tanah kepunyaan ayah mereka, supaya jiwa ayah mereka memiliki manifestasi fisik yang kekal. Jika mereka menikah dengan laki-laki dari suku lain, maka tanah kepunyaan ayahnya itu hanya akan menjadi properti dari suku laki-laki yang mereka nikahi itu. Dalam situasi ini, permintaan mereka, seperti yang tertulis dalam Bamidbar pasal 27 ayat 4, permintaan mereka mengapa nama ayah kami ditarik, ini sama sekali tidak dipengaruhi dengan kepentingan diri sendiri. Kebersediaan mereka untuk menunggu sampai mereka menemukan suami yang tepat dan dengan mengambil resiko tidak takut untuk menjadi terlalu tua untuk melahirkan, ini membuktikan bahwa petisi atau permintaan yang mereka buat ini benar-benar untuk kepentingan orang lain. Judul yang selanjutnya, hanya generasi tersebut. Tanah menurunkan misi spiritual dari suku yang warisannya adalah tanah tersebut. Suku-suku menanam jiwa mereka pada tanah yang diberikan kepada mereka dan membentuknya sesuai dengan desain Hashem. Rabbi Hirsch menjelaskan bahwa adalah penting untuk setiap suku berakar pada tanah mereka. Namun demikian, ini tidak boleh mengurangi persatuan yang ada dari semua suku yang mengelilingi Mishkan. Dengan alasan ini, maka dari itu saran untuk menikah dengan laki-laki dari suku yang sama hanya berlaku untuk generasi mereka saja. Jika tidak, maka akan muncul situasi pemisahan antara suatu suku dengan suku lainnya. Baal Haturi memberikan penjelasan tambahan bahwa frasa inilah firman dalam Bamidbar pasal 36 ayat 6
memiliki nilai gematria yang sama dengan frasa pada generasi tersebut. Perempuan-perempuan mengungkapkan Shekinah di Eretz, judul yang terakhir. Kisah dari anak-anak perempuan Zelofhad terjadi pada tahap terakhir dari 42 tahap perjalanan dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Ini merupakan ilustrasi dalam 6.000 tahun. Tahap yang terakhir itu adalah era Mesianik. Sekarang kita ada atau sudah sangat dekat dengan dataran Moab. Sudah hampir masuk ke Eretz Israel. Cahaya fajar pagi itu sudah terlihat. Maka dari itu tidak heran jika makin banyak perempuan di generasi saat ini yang merefleksikan dilema dan kisah mereka masing-masing dengan kisah anak-anak perempuan Zelofhad. Seperti ada tertulis, saat anak-anak perempuan Zelofhad dengar bahwa tanah itu dibagi-bagi kepada semua suku, tetapi tidak kepada para perempuan, mereka minta berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Mereka mengatakan, belas kasih dan rahmat Hashem itu tidak sama dengan kasih yang dimiliki manusia. Manusia lebih memilih laki-laki dibandingkan perempuan. Hashem tidak seperti itu. Kasihnya untuk laki-laki dan perempuan adalah sama. Belas kasihnya untuk kita semua. Seperti ada tertulis, Hashem itu baik untuk semua orang dan rahmatnya ada pada semua perbuatannya. Tertulis dalam Sifri Pinchas 2 mengutip Tehillim 145 ayat 9. Sarah Yehudit Seineder menjelaskan bahwa anak-anak perempuan Zelofhad mengerti bahwa selama Shekinah masih ada di pengasingan, perempuan akan ditindas dan tanah itu akan tidak ditebus. Mereka mengidentifikasikan sakitnya ada di pengasingan, lalu mereka berdiri membela hak mereka sebagai perempuan, supaya mereka bisa menebus tanah itu dan mengungkapkan Shekinah kepada dunia. Kisah dari anak-anak perempuan Zelofhad bersamaan dengan warisan akan tanah menutup perjalanan di padang gurun dalam kitab Bamidbar, begitu juga dengan tujuan akhir perjalanan hidup kita semua akan terefleksi seperti ini. Sekian untuk parasha dari sudut pandang perempuan. Shabbat Shalom.